Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kelas 6 SD Integral Lukman Al-Hakim Mataram yang Ustadz banggakan dan Ustadz sayangi. Kembali lagi, kali ini kita membahas bahan ajar 2, tema 1, subtema 1 dan 2 untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kita lihat materinya. Yang pertama, ASEAN. Tentunya anak-anakku sekalian sering mendengar kata ASEAN. Mari kita pelajari. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Adalah sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan Perbara, singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 atau 1967 pada saat Deklarasi Bangkok di Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara, yaitu, adakah anak-anakku yang bisa menyebutkan? Baik, kita lihat saja. Yang pertama yaitu Indonesia, diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua yaitu Malaysia, diwakili oleh Tun Abdul Razak. Kemudian yang ketiga yaitu Thailand, diwakili oleh Tanat Koman. Yang keempat Singapura, diwakili oleh Sinatambi Raja Ratnam. Yang terakhir yaitu Filipina, diwakili oleh Narciso Ramos. Sejak berdirinya ASEAN, itu negara anggotanya semakin meluas, seperti bergabungnya Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, hingga sekarang ini menjadi memiliki 10 anggota negara ASEAN. Nah, untuk lebih jelasnya, letak astronomis ASEAN berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis ASEAN yaitu Samudra Hindia di bagian barat, Samudra Pasifik di bagian timur, Laut Cina Selatan bagian utara, benua Australia bagian selatan. Apakah perbedaan letak astronomis dan letak geografis? Letak astronomis adalah letak suatu kawasan atau wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan letak geografis adalah letak berdasarkan wilayah kenyataannya yang berada di permukaan bumi, seperti dihapit oleh samudra, berbatasan dengan negara tertentu, atau juga diapit oleh sungai, danau, dan sekitarnya. Selanjutnya, ketampakan alam negara-negara Asia Tenggara secara umum, bentang alamnya meliputi memiliki pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, sungai, dan benua, di mana pelajaran ini anak-anak sudah dapatkan di kelas 4. Apa itu pegunungan? Berapa ketinggian dataran rendah? Berapa ketinggian dataran tinggi? Sungai itu seperti apa? Danau itu pengertiannya apa? Nah, itu sudah anak-anak pelajari di kelas 4 dan pasti anak-anak sudah bisa memahaminya. Kemudian, ASEAN beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara panas. Hal ini salah satunya yang menyebabkan negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti tanah yang subur, hutan yang lebat, hasil tambang yang bagus. Selanjutnya, latar belakang terbentuknya ASEAN. Kenapa sampai bisa berdiri sebuah organisasi ASEAN? Tentu ada latar belakangnya. Yang pertama, persamaan letak geografis, yaitu berada di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.
Yang kedua, persamaan sejarah, yakni hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah bangsa Eropa kecuali Thailand yang tidak pernah menjadi jajahan bangsa lain. Yang ketiga, persamaan budaya. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki budaya, tata kehidupan dan hampir sama. Hal ini karena pewaris peradaban sebelumnya antara negara yang satu dan negara yang lain, yaitu rumpun Melayu Austronesia. Yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu bertujuan untuk bersama-sama berkontribusi dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di kawasan ASEAN. Nah, selain latar belakang, tentu terbentuknya ASEAN memiliki tujuan. Apa tujuannya? Itu ada 6 diantaranya. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya. Yang kedua, memajukan perdamaian serta stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, memajukan kerjasama serta saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga kita sering mendengar adanya pertukaran pelajar, kemudian adanya lomba-lomba olahraga di antara negara-negara ASEAN. Itu adalah salah satu bentuk kerjasamanya. Yang keempat, mempererat hubungan internasional dan regional antara negara di Asia Tenggara. Internasional berarti mencakup seluruh dunia, regional berarti antar negara-negara ASEAN. Yang kelima, tujuannya menyelenggarakan usaha-usaha dalam membantu penelitian masalah di Asia Tenggara dengan menyediakan fasilitas pelatihan, penelitian, teknis, dan administrasi. Yang keenam, memperkuat perdagangan internasional negara-negara Asia Tenggara sehingga terjadi kolaborasi secara lebih efektif untuk memanfaatkan pertanian, industri, perdagangan, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang. Jadi, hasil alam dari negara-negara ASEAN yang melimpah itu melalui organisasi ASEAN ini dibentuk bagaimana agar negara-negara yang memiliki hasil alam yang bagus bisa bersaing dalam perdagangan internasional dengan bekerja sama, saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, ASEAN sendiri memiliki prinsip. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, integritas, serta identitas nasional masing-masing anggota ASEAN. Meskipun memiliki latar belakang yang sama, kemudian wilayah tempat yang sama, yaitu Asia Tenggara, namun setiap negara memiliki hak kemerdekaan serta kedaulatan untuk mengurus negaranya masing-masing. Negara-negara anggota ASEAN berhak untuk memimpin kehadiran nasional dan bebas dari campur tangan atau intervensi orang lain. Jadinya, setiap negara berhak untuk mengurus negara sendiri tanpa boleh campur tangan dari negara lain. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN yang lain. Yang keempat, menyelesaikan perbedaan atau konflik secara damai. Ketika terjadi suatu permasalahan di antara negara-negara ASEAN, maka cara yang harus dilakukan adalah dengan cara damai atau jalur diplomasi, tidak menggunakan kontak senjata, apalagi menimbulkan sampai perpecahan dan perperangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang kelima yaitu menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. Yang keenam, kerjasama efektif antara anggota ASEAN. Nah, ini dia negara-negara anggota ASEAN berdasarkan peta. Anak-anak bisa perhatikan. Ada Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Terlihat bahwa negara kita, yaitu negara Indonesia, adalah negara yang terluas di kawasan Asia Tenggara. Nah, adakah yang pernah jalan-jalan ke negara tetangga, anak-anakku sekalian? Ada istilah negara tetangga dan negara sahabat. Nah, mari kita
Lihat, negara tetangga adalah negara yang letaknya berdekatan, sedangkan negara sahabat adalah negara yang letaknya berjauhan tetapi memiliki hubungan kerjasama yang baik. Contohnya, negara tetangga Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Sedangkan negara-negara sahabat Indonesia seperti Arab Saudi, kemudian Mesir, Palestina, dan yang lainnya. Nah, setiap negara tentu memiliki peraturan masing-masing seperti negara kita. Peraturan di negara kita disebut dengan undang-undang. Undang-undang tersebut harus sesuai dengan Pancasila, yaitu dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku pastinya sudah hafal Pancasila kan? Ini dia. Ada 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir atau yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda. Nah, untuk anakku ketahui, setiap helai bulu yang terdapat pada burung Garuda memiliki makna masing-masing, seperti yang di ekor 8 helai menunjukkan apa itu 8, yaitu bulan kemerdekaan. Kemudian 17 sayap menunjukkan apa? 17 itu menunjukkan tanggal kemerdekaan negara kita. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai itu menunjukkan gabungan dengan 45 helai bulu di leher, sehingga terbentuklah 17 Agustus 1945. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut memiliki masing-masing makna. Yang pertama, makna sila pertama. 1. Percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Yang ketiga, memiliki toleransi antar umat beragama. Jadinya, sila pertama lebih menekankan kepada bagaimana masyarakat Indonesia dalam beragama dan menghormati agama orang lain. Yang kedua, yaitu makna sila kedua. 1. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, masyarakat, dan lainnya. 2. Tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antara sama rakyat Indonesia. 3. Sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Dalam sila kedua ini intinya bagaimana masyarakat Indonesia memiliki rasa kemanusiaan, rasa persahabatan, rasa saling menyayangi satu sama lainnya sama tanpa membedakan pangkat, kedudukan, jabatan, dan kekayaan. Semuanya sama. Makna sila ketiga. Yang ke-1, menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah. Yang kedua, cinta kepada tanah air dengan menggunakan produk dalam negeri. Yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Inti dari makna sila ketiga yaitu persatuan Indonesia adalah bagaimana setiap usaha yang kita lakukan itu hendaklah mewujudkan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih negara kita yang terdiri dari berbagai macam agama atau kepercayaan, berbagai macam latar belakang suku, budaya, bahasa, hendaklah harus tetap mengutamakan persatuan Indonesia. Ternyata kita sudah sampai pada tugas. Ada sedikit tugas anakku, silakan diperhatikan, yaitu tulislah 10 negara anggota ASEAN beserta nama ibu kotanya, mata uangnya, dan hari kemerdekaannya. Catatan,
Tugas ditulis pada buku, kemudian difoto dan dikirim ke WA Ustadz batas pengumpulan yaitu hari Jumat 31 Juli 2020. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ustadz akhiri dan mari kita tutup dan melafazkan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.